datang di podcast Warung Overthinking, tempat di mana mahasiswa berbincang dan memikirkan tentang masa depan yang belum tentu mikirin terbalik. Di episode ini, kita bakal ngebahas fase yang cukup menguji iman, mental, tenaga, dan juga kuota internet, yaitu obrolan santai dan random seputar kehidupan anak semester 6. Karena katanya ya, semester 6 itu bukan lagi soal hari ini mau main kemana, atau habis kelas mau makan di mana, tapi judul skripsi udah selesai belum, proposal udah sampai mana. Jadi aku Rianti, hari ini aku ditemani oleh dua narasumber yang merupakan mahasiswa semester 6 yang saat ini sedang berjuang mencari judul skripsi, mengejar sempro, dan mungkin juga sedang mengejar ketenangan hidup. Boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, halo, aku Ria. Halo, aku Jessica. Oke, jadi gimana nih Kak semester 6? Mental aman? Enggak. Betul-betul nggak aman ya. Kenapa nih Kak? Kenapa dengan semester Dari 6? fase-fase ujung yang ujung tanduk lah Kak. Jadi gimana nih Kak semester 6? Mental aman? Enggak aman Kak. Enggak aman. Udah di ujung tanduk ya Kak. Iya. Iya. Karena serba dikejar semua gitu loh, Kak. Tugas banyak, terus ada tuntutan harus sempro. Ya, Iya. Pusing banget. Jadi waktu semester 1 pernah nggak sih ngebayangin kalau semester 6 itu seseram ini? Enggak sih, jujur enggak pernah. Iya, nggak Karena pernah. semester 1 tuh kayak have fun aja, ya udah jalani, nikmati waktu perkuliahan. Masih menikmati masa-masa mabanya ya. Masih seneng lah Kak. Kalau sekarang kan senang penawa itu ya karena keadaan yang lain gitu, bukan Iya. karena perkuliahan gitu. Tapi pernah nggak sih waktu semester 3 mungkin ya ngerasain overthinking, gimana ya kalau aku udah semester 6 nanti gitu? Nggak pernah ya? Kalau mikir semester 6-nya sih enggak sih, cuman aku mikir aku nanti kalau jadi mahasiswa akhir nanti aku mau gimana ya gitu. Terus nanti aku nanti judul skripsiku apa ya, itu udah pasti terpikir sih Kak. Jadi kakak-kakaknya udah dapat judul, kira-kira gambarannya gimana gitu? Alhamdulillah udah. Kalau aku udah sih Kak, cuman kemarin kata dosennya ada peraturan baru dari fakultas, nggak boleh menganalisis yang ini, contohnya gitu novel gitu kan Kak. Jadi disuruh ganti gitu. Jadi kalau aku belum masukkan ke form judulku, jadi belum tahu di ACC atau enggaknya gitu kan. Kalau boleh tahu nih, proses nyari judul skripsi itu sebenarnya sulit apa mudah sih? Sebenarnya prosesnya itu sulit ya, tapi tergantung kitanya lagi. Kalau kita ada kemauan, itu pasti dipermudah aja jalannya. Tapi nggak juga sih, karena kan aku tuh sekarang ini semester 6 nih kan, aku tuh udah 3 kali loh Kak ganti judul skripsi. Bayangin, yang pertama itu karena narasumbernya ternyata nggak ada. Yang kedua karena disuruh pembimbing akademik ganti topik yang lain. Jadi aku terpaksa ganti yang lain. Doain aja semoga yang ini yang terakhir gitu kan. Karena udah prosesnya itu udah jalan 20% lah kalau misalnya dihitung dari skripsi gitu. Kalau katanya? Kalau aku sulit ya sih Kak, sulit cari judul itu karena menurut aku yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai sama keinginan pembimbing akademik kita. Contohnya kayak aku, pembimbing akademikku tuh dia di bagian bahasa. Jadi kan aku harus berfokus kepada bahasa, nggak bisa kayak misalnya aku pengen kuantitatif nih tentang hitung-hitungan, tentang pengembangan juga nggak bisa karena dosen utamaku itu dia bahasa. Jadi aku harus berusaha mencari judul skripsi itu yang kajian itu di bahasa Kak. Jadi aku juga pernah nih muncul di pikiran kan, kayaknya judul ini cocok deh. Udah pernah buat itu juga, ternyata nggak disetujui. Jadi harus memang betul-betul sesuai keinginan dosen, terus sesuai dengan kemauan kita juga. Gitu sih Kak. Waktu ganti judul itu ada ngerasa ini nggak sih Kak? Ngerasa pengen nyerah gitu. Apalah ganti-ganti, apalagi kakaknya 3 kali ganti judul ya, udah pernah ganti judul juga kan gitu. Ada nggak ngerasa pengen nyerah atau apalah ganti-ganti judul terus gitu? Kalau aku sih sesekali ada sih Kak rasa pengen udahlah ini nanti aja lah dikerjain gitu kan. Cuman balik lagi ke diri sendiri. Kadang kalau aku pulang gitu kan ngelihat orang tua aku ternyata sesusah itu gitu. Jadi aku ada motivasi lagi. Terus ada bersyukurnya teman-teman aku di perkuliahan itu mereka tipe yang support.
Jadi mereka tuh ngedukung kalau misalnya aku lalai atau apapun, mereka tuh ngedukung. Gitu sih Kak. Kalau aku sendiri gimana sih jelasinnya Kak, sedih memang kalau bahas judul ini kan, karena dari aku pribadi tuh banyak loh yang nanya aku Kak, orang-orang sekitar aku, bukan hanya keluarga aku nggak pernah nanya, memang keluarga aku nggak pernah nanya kamu udah sampai mana, nggak ada. Tapi kalau orang-orang yang udah kenal aku, contohnya orang-orang lingkungan rumah, udah bab berapa, udah kayak mana skripsinya gitu kan. Kan kita tipikal orang yang ibarat katanya tuh nggak usah sih nggak ditanya gitu kan, biarkan aja kita tuh berproses dengan sendirinya. Capek juga ditanya kamu udah sampai berapa, udah sampai mana gitu kan. Pernah Kak aku ditanya gitu kan, belum ada, aku bilang gitu kan. Memang aku jujur belum ada kan, daripada aku bilang udah sampai bab ini padahal belum ada. Nah jadi aku bilang belum ada. Terus orang yang nanya itu kayak, oh masih kosong ya, belum ada, paling baru daftar isi katanya kan. Padahal daftar isi aja memang belum ada gitu. Jadi kayak serasa oh ternyata orang yang kayak gini nih terlalu ngerendahin ya gitu. Jadi aku udahlah tunggu aja lah nanti kau nampak kayak mananya gitu. Jadi emang proses cari judul skripsi itu bukan bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang enggak, tergantung kajian apa yang mau di ini ya diteliti gitu. Terus juga emang kalau omongan orang-orang sekitar tuh berpengaruh kali ya kalau kita lagi di fase-fase itu gitu. Kayak mental kita tuh langsung down, gak dari keluarga tapi dari lingkungan kita gitu. Terus kita berpikir lagi, kalau orang ini aja nanya, orang luar aja nanya kayak gitu, keluargaku kayak ini, apa mungkin ya di dalam hati keluargaku kayak gitu juga gitu pasti kan. Terus semester 6 ini udah ada teman-teman yang sempro nggak sih Kak? Udah lah, udah banyak malah Kak. Apalagi semenjak pecah telur lah. Sebenarnya angkatan 2023 itu kemarin tuh pecah telur lah, satu orang yang pertama banget, dia cepet banget dia sempro. Jadi akhirnya mahasiswa itu yang lainnya banyak yang FOMO, pengen juga sempro. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin proses orang mungkin berbeda dari jauh-jauh hari ya kan. Terus pernah nggak sih Kak ngerasa tertinggal ngeliat teman-teman yang udah sempro gitu? Itu pasti kerasa banget lah ya. Kerasa banget karena mereka tuh ibarat gini loh Kak, mereka udah duluan gitu kan, tiba-tiba kita masih di bab ini, tapi mereka udah duluan sempro, mereka udah selebrasi kan. Dalam hati aku juga pengen, aku juga mau gitu ya. Kadang di situ juga sih sedihnya, tapi jadi termotivasi lagi. Pastinya proses setiap orang berbeda-beda ya kan. Mungkin kita startnya bareng-bareng, tapi belum tentu kita sama-sama ini sama-sama selesai di akhirnya gitu. Ada nggak kebiasaan baru yang muncul? Mungkin stres di semester 6 ini, misalnya jadi sering ngopi atau begadang gitu. Kebiasaan yang misalnya berubah gitu. Kalau aku dari segi perubahannya itu ini sih Kak, contohnya kan waktu di semester awal atau dari semester 1 sampai semester 5 lah kita bilang ya Kak, yang dulunya ada tugas itu deadline-nya paling H-1 gitu, H-1 atau H- jam buat contohnya gitu kan Kak. Kalau aku yang di semester 6 ini udah mulai yang paling udah agak jauh-jauh lah, 5 hari atau seminggu gitu kan Kak. Itulah kebiasaannya. Kalau begadang aku usahakan aku nggak mau begadang, karena aku memang tipikal orang yang nggak bisa begadang. Terus ngopi sekali-sekali sih Kak, ngopi. Nggak tipikal yang suka ngopi memang. Gitu. Kalau aku ada sih, kalau ngopi itu memang udah jadi rutinitas dan konsumsi harian aku sih Kak. Jadi kayak memang udah kebutuhan gitu. Tapi kalau untuk begadang aku, kalau dari dulu tuh begadang hanya untuk hal-hal yang penting aja menurut aku kan. Kayak urgent gitu, misalnya kayak ngerjain tugas, itu pasti aku begadang. Atau misalnya ada sesuatu yang harus aku kerjakan dan harus selesai di malam itu. Terus misalnya kayak ada pekerjaan, itu baru aku begadang. Kalau yang berubah sih kayaknya pola makan sih, kayaknya berubah. Jadi pola makan aku tuh udah semenjak semester 6 ini udah mulai nggak teratur gitu. Kadang bisa jadi lebih sering makan, kadang bisa jadi nggak makan harian gitu. Jadi kayak udah nggak beraturan gitu. Tapi tetap berusahakan lah konsumsi yang baik, makanan yang masuk ke tubuh itu gizinya baik-baik. Jadi kebutuhan gizi, protein, kayak serat itu terpenuhi. Berarti emang ngaruh kali ya ke kebiasaan kita gitu kan.
Terus momen paling relate sebagai mahasiswa semester 6 itu menurut kalian apa? Contohnya itu pernah nggak sih kalian mikir semua mahasiswa semester akhir itu pasti pernah ngalamin ini gitu. Terus aku ngalamin juga yang kayak gini gitu. Kalau aku dari pribadi yang gini Kak, ngejar-ngejar dosen. Karena aku nengok di semester berapa ya? 7 lah kita bilang atau 8 gitu. Iya. Yang orang yang biasanya nunggu dosen di ruangannya. Terus aku nengok gitu kan, ngapain sih kakak ini nunggu di situ? Ternyata aku baru sadar, oh ternyata aku udah ngalamin, ternyata aku udah di fase ini nunggu dosen, ngejar-ngejar dosen yang nggak ada kita kelas, kita sempatkan waktu cari dosen. Ternyata aku ngalamin itu juga ya gitu. Kadang berpikir kayak, aduh sesusah ini ya. Ternyata gitu. Sama sih, pastinya itu hal-hal yang baru lah buat aku, apalagi aku tuh tipe yang nggak terlalu aktif di kampus kan, jadi kayak ngejar-ngejar dosen itu kayak hal yang baru, kayak nyari tanda tangan Betul. itu kayak hal yang apalagi kalau misalnya kita udah nyampe nih ke lokasi yang ditentukan dosen nih kan, tiba-tiba dosennya bilang saya ada rapat, terus saya tidak di kampus, tapi kita udah nunggu dari pagi, itu kayak nyesek banget, tapi tetap harus dilakukan karena kita mau lulus gitu. Pernah nggak sih waktu fase nunggu dosen itu kayak kita misalnya nih di koridor kan, kita nunggu dosen, mikir dosennya lama kali gitu, pernah nggak terbesit di pikiran aku ngajar apa sih di dunia ini gitu, kok gini kali ngajar dosennya gitu? Ada sih, kayak kadang-kadang tuh aku mikir gini loh, kayak misalnya ngejar dosen kan, kayak kali lo bapak nih dijumpai, terus aku balik ke kos, udah lah ngapain dipikirkan dunianya ini. Aku sering mikir kayak gitu, udah sih dunianya ini, tapi nanti aku bangun tidur tuh Kepikiran lagi ya? aduh kenapa aku coba nggak dapat tanda tangannya tadi. Iya betul. Tapi aku pernah sih Kak, itu ngejar tanda tangan kan. Kan rumahku jauh nih, jadi aku usahain datang cepat gitu. Aku datang cepat, terus ternyata ada rapat. Aku bisa nahan itu Kak, nunggu sampai dosen itu selesai rapat. Ya mungkin aku nggak nunggu di situ, nunggu tadi ganti-ganti tempat gitu biar nggak bosan kan Kak. Tapi aku nggak balik rumah, nggak balik ke kos kawan juga. Nanti kalau aku balik ke kos kawan nanti tidur gitu kan. Jadi sesusah itu memang mencari ataupun menjumpai dosen gitu. Karena memang kan dosen itu punya kesibukan juga. Nggak mungkin dong dia mengutamakan kita ini gitu. Sebisa mungkin harus di apa sih waktu ini. Berarti emang perjuangan fase-fase ini emang berat kali ya. Tapi biarpun kayak gitu kita harus tetap sabar, mental kita juga harus tetap dijaga. Terus apalagi pasti rasanya panik gitu kan, udah lihat teman-teman kita sempro gitu, kita masih stuck di situ-situ aja, kayak mikir, pernah nggak sih kalian mikir kapan sih aku bisa gitu? Pernah. Itu setiap hari sih Kak, jadi pikiran. Aku juga pernah kepikiran gini kan, karena kawan-kawan aku yang seangkatan gitu kan, udah sibuk-sibuk, apalagi yang ada yang magang nih, sempatin waktunya ke sampai dosen ya. Terus itu kan aku mikir gini, ih orang ini effort kali ya. Dan aku mikirnya gini, tapi aku tahu untuk kenapa, mungkin ada yang mau dikejarnya, mungkin ada dia yang termotivasi, sedangkan aku yang masih startnya yang ya udahlah, ini kemampuanku, aku masih bisa sampai sini aja, aku nggak bisa jadi orang itu, bahkan aku nggak bisa yang harus 100% untuk berubah menjadi yang kayak seperti orang gitu kan Kak. Kan adanya orang misalnya dia sempro, aku ikutan juga lah sempro. Istilahnya FOMO ya. Tapi aku yang ya udahlah, aku udah mungkin sampai sini kemampuanku untuk berjuang, bertahan, udah nggak mau berubah menjadi diri orang lain Kak. Karena kalau menjadi diri orang lain itu payah. Ibarat katanya nanti kita yang kepikiran lah, sampai ada orang yang nggak tidur lah, sampai ini segala macam. Selagi aku masih bisa kayak gini, masih bisa bertahan, ya udah sampai sini aja dulu. Ya, aku setuju sih sama kakak ini, karena kita nggak perlu jadi orang lain buat menyusul sesuatu yang udah pasti bakalan kita gapai gitu kan. Kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa mencapai itu, tapi kita harus pahami juga potensi kita sampai mana. Kita nggak boleh maksain diri sendiri, karena itu nggak baik buat kesehatan mental kita juga kan. Apalagi ada tuh beberapa tuh di kampus kan Kak, yang mereka tuh sempro cuman buat FOMO doang. Jadi nanti pas seminar proposal tuh ya udah hasilnya tuh nggak sememuaskan itu ternyata. Tetap banyak revisi. Makanya tetap banyak revisi, terus bahkan ada yang sampai hampir digagalan sama dosennya. Itu kan
sama aja enggak gitu kan. Iya. Sedangkan kalau aku tipe mengerjakan tugas atau sesuatu pun itu yang mau aku gapai itu harus perfect gitu. Kalau bisa revisinya ya sedikit aja Iya. gitu. Misalnya kayak hal-hal basic kayak typo atau kekurangan materi, it's okay gitu kan. Tapi kalau sampai nggak paham materi, nggak paham konsep, ide itu kayak Sama aja kayaknya kan. sama aja nggak ada intinya itu. Selesai sempro pastinya kita bakal revisi hal-hal yang itu lagi gitu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa fokus ke hasil penelitian yang mau kita teliti, ya nggak sih? Iya. Terus selain skripsi, biasanya yang juga dipikirin itu kan masa depan. Kalau kita overthinking malam-malam, biasanya tuh berbarengan juga tuh mikirin tentang masa depan, ya nggak sih? Iya. Kalian pernah nggak mikirin ke sana juga? Kayak bingung setelah lulus mau kemana, mau jadi apa gitu? Iya, itu pasti kepikiran lah Kak. Karena gimana ya, apalagi kemarin sempat diisukan kalau yang guru-guru ini bakalan potensi dapat kerjanya susah kan. Iya. Jadi apalagi kita yang FKIP ini jadi kayak kepikiran gitu. Aduh, nanti kalau misalnya memang beneran nggak dapat kerja, potensi menjadi guru dikurangi, aku mau kerja apa gitu kan. Jadi kalau aku yang ngatasinnya dengan melihat potensi aku di mana. Misalnya kayak aku punya potensi di skill editing atau kayak misalnya mau bikin konten gitu kan. Jadi aku udah ada bikin planning. Aku mau jadi apa kalau misalnya aku nggak jadi guru gitu. Terus yaitu aku bikin target buat diri aku sendiri Kak. Jadi kayak aku nggak terlalu terlena sama dunia gitu. Kalau aku sendiri ikuti proses aja Kak. Kalau tentang masa depan ada tentunya. Misalnya tapi aku yang tentang masa depan ini kayak di rumah lingkungan gitu kan. Dia udah sarjana, udah sama nih guru nih Kak, tapi gurunya jurusannya beda gitu kan. Dia udah tamat tapi dia nggak jadi apa-apa. Dan aku mikir gini kan, kalau aku tamat sama kayak kakak itu, aku mau jadi mau jadi apa gitu kan Kak. Terus aku mikir gini, mungkin kalau misalnya nanti aku udah tamat, aku akan kerja apa aja. Yang penting kerja aja dulu gitu kan Kak. Kan ada orang gini, misalnya dia tamatannya SPD, jadi kan tentunya harus jadi guru kan Kak. Kadang orang-orang di lingkungan aku tuh Kak nggak tahu gimana pun, nggak tahu pikirannya kayak mana. Kalau misalnya kita udah tamatan guru, tentunya kerjanya harus jadi guru. Iya. Sedangkan zaman sekarang ini ada yang tamatan guru dia kerja di dinas, ada tamatan guru dia kerjanya di pariwisata contohnya, ataupun pernah nggak sih kakak ini nengok di TikTok ada kakak-kakak yang tamat kehutanan tapi dia bisa kerja di BUMN. Iya. Jadi kan sebenarnya tamatan yang kita ataupun gelar yang kita raih itu belum tentu itu selamanya jadi kerja kita. Cuman kalau misalnya untuk sekarang ini aku udah mikirkan aku mau jadi apa ya. Kalau menurut aku apa aja nanti kerja yang ada selagi menurut aku itu baik itu akan kulakukan. Aku nggak akan mau dengar apa kata orang. Kau SPD tapi kok kerjamu ini, aku nggak akan mau dengar itu lagi. Itu hanya jadi beban di pikiran gitu. Berarti emang ini ya, kalau misal kita lulusan SPD nih, nggak harus jadi guru gitu. Yang penting kita bisa bisa menghasilkan setidaknya. Terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya kerja apapun itu yang penting halal gitu ya. Betul-betul. Kalau untuk sekarang sih yang penting menghasilkan duit. Iya, pastinya itu kan. Yang penting bisa beli. Dulu kan kita mikirnya kan, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, aku mau jadi itu. Kalau sekarang yang penting berduit. Iya Tapi benar. nyesek juga loh Kak omongan orang yang di lingkungan itu. Kadang gimana sih ngatasinya itu? Kalau nggak kita dengar, tetap kita dengarnya jadinya. Iya. Kadang Kalau bingung itu sih, sebenarnya. Jadi motivasi aja lah. Iya, kalau itu Iya memang sih. nggak bisa dipungkiri sih Kak, karena orang-orang di lingkungan kita itu kan apa ya, belum tentu pemikirannya sama dengan kita, apalagi lingkungan kita masih termasuk lingkungan yang orang-orang yang ini apa ya, bahasa halusnya Pemikiran mereka tuh masih stuck di situ. iya, kayak apalagi misalnya lingkungannya orang-orang Batak nih, gitu. Lulusan SPD itu bakal jadi PNS loh Iya, gitu. betul banget Kak, betul. Gitu nggak sih? Iya. Tuntutannya besar. Tuntutannya Iya. besar gitu. Walaupun masa depan masih banyak tanda tanya nih, apa hal yang bikin kalian tetap percaya kalau semuanya itu ya, semua yang akan kalian jalan ini bakal ada jalannya? Kalau aku sih, aku percaya sama diri aku sendiri, aku percaya sama potensi aku. Jadi aku mikir aku nggak boleh ngeraguin diri aku sendiri, semua pasti ada jalannya. Yang penting
kita konsisten aja orangnya. Terus kita bikin target juga, kita mau jadi apa, mau ngapain. Yang paling penting jangan ketinggalan sih Kak. Apalagi teknologi sekarang kan udah berkembangnya luas banget gitu kan. Terus potensi mencari duit dari teknologi itu udah banyak banget sekarang. Jadi kita nggak harus mengandalkan kita harus jadi guru gini. Bisa banyak Kak, kita bisa jadi konten kreator atau apapun itu bisa menghasilkan. Dan penghasilan yang dihasilkan juga nggak main-main gitu. Tergantung kitanya aja lagi sih Kak. Kalau aku percaya sama diri sendiri aja, sama percaya seakan takdir. Kan ada nih orang nih Kak, udah contohnya ya, dia punya orang tua yang memang mendukung anaknya, mensupport anaknya segala macam, sampai dibiayain contohnya tentang untuk masa depannya. Tapi kalau misalnya takdirnya yang memang harus diterima ini kan nggak bisa kita tidak bisa pungkiri juga kan Kak. Jadi kalau misalnya pun kita masih mempunyai keterbatasan di kemampuan ini, kita percaya aja bahwa takdir kita itu tidak akan bisa dirubah orang lain. Gitu. Walaupun kita contohnya terlambat, tapi percaya bahwa takdir yang kita miliki itu baik. Aku percaya sama itu aja sih Kak. Ini tadi kan ada nyenggol soal omongan orang, gitu kan. Omongan orang itu pasti ada gitu. Gimana cara kakaknya untuk enggak terlalu memikirkan Menjadi bebannya gitu ya? biar gak jadi beban, biar gak stres. Kalau aku sendiri yang udah termasuk terbiasa Kak, dari aku SMK. Waktu SMK kan aku bantu mama nih kan di ladang gitu. Jadi ada orang yang nanya, anakmu mau lanjut kemana? SMK-nya aku buat dia katanya gitu, kata mama gitu. Terus itu orang yang bilang, tahu nggak bilang apa? Kenapa masuk SMK? Kan nanti nggak bisa kuliah. Tahu nggak itu? Aku dalam hati gini kan, oh masa iya sih orang yang SMK nggak bisa kuliah? Aku pikirnya gitu kan. Terus itu bisanya itu kata mama aku gitu, aku percaya aja bisa gitu kan. Terus aku tamat SMK, ternyata aku bisa kuliah. Dan aku putuskan omongan orang yang bilang SMK itu nggak bisa kuliah. Dan yang kedua, pernah lagi yang dibilang itu tentang perkuliahan ini. Yang kayak tadi kalau mau jadi udah tamat kuliah mau jadi apa gitu kan, udah sampai mana skripsimu gitu. Jadi aku mikirnya yang lebih gampang aja lah caranya, tipsnya lebih gampang. Selagi bukan dia yang kasih kita makan, selagi bukan dia yang mencukupi kebutuhan kita, gak usah dengar. Karena belum tentu, contohnya kita sukses, emang dia bahagia kita sukses? Belum tentu dia bahagia kan. Siapa tahu nih Kak, siapa tahu jauh-jauh ya, siapa tahu dia menghina kita, siapa tahu dia menjatuhkan kita. Ya udah, bodo amat aja, masuk kanan keluar kiri, udah gitu aja. Paling kalau jawab ya nanti sabar gitu aja. Iya, sama sih Kak, aku juga setuju sih sama omongannya. Sebenarnya omongan itu biar kita nggak terlalu mikirin itu ya, karena kita udah terbiasa sama prosesnya. Apalagi aku tuh dulu pernah tes polwan gitu kan. Jadi kan nggak jebol gitu kan. Itu sampai sekarang tuh masih ada orang-orang yang mempertanyakan itu nggak jadi polwan, nggak jadi gini. Itu kan jadi kayak nyesek gitu kan. Jadi kayak aku segagal itu kah sampai kalian mempertanyakan hal itu terus berulang-ulang gitu kan. Ini bahkan yang kuliah nih kan, aku kan gap year 2 tahun kan. Terus aku sekarang di semester 6 gitu. Bahkan kemarin pas aku pulang tuh ada yang nanyain, udah lulus kah? Katanya kan. Udah lulus, aku semester 6 loh gitu kan. Jadi ya itu, semua bakalan terbiasa. Karena udah terbiasa dengar kan. Jadi terus aku juga tipe yang nggak peduli omongan orang lain. Ya udah, aku terserah. Orang mau ngomong apa juga terserah gitu. Aku punya cara buat ngobatin diri aku sendiri. Betul. Aku punya cara, aku tahu potensi aku di mana dan orang-orang nggak berhak menghakimi aku. Tapi aku ada nih Kak di part tersedihnya itu tentang perkuliahan ini. Kan aku gagal 2 kali ya, SNBP sama SNBTN kan Kak. Jadi aku udah gagal 2 kali itu, aku nggak mau tes lagi. Kan ada tes satu lagi tentang mandiri. Jadi aku tes, mama aku nyuruh, ya udah tes aja sekali lagi. Terus aku bilang gini, udahlah nanti gagal lagi, aku bilang gitu. Disuruh lah tes kan, dipaksa, udah aku tes. Ternyata berhasil. Tau nggak? Setelah berhasil ini, orang bilang gini, dia berhasil karena uang belakang. Dan aku pikirnya gini, emang ada ya kuliah pakai jalur belakang nggak, duit gitu kan, kayak omongannya duit. Emang ada ya bukan? Perasaan aku bayar uang apa deh, uang tes gitu kan, nggak ada pakai uang belakang. Terus aku jawab gini, enggak, aku bilang aku hanya bayar uang tes aja, uang tes mandiriku. Mana ada itu katanya gitu kan, paling kau bayar uang belakang gitu kan. Ada yang orang yang kau bayar
Terus aku, apa sih orang ini kok dia sok tahu gitu kan, padahal yang sebenarnya yang ngalami itu kan aku kan Kak. Aku yang tahu bagaimana prosesku gitu. Tapi menurutku ya udahlah, mungkin dia udah kayak gitu ngomongnya, udah itulah mungkin kebiasaan buruk dia untuk menjelek-jelekan orang lain. Aku ya udah santai aja sekarang. Pasti ada aja sih orang-orang yang kayak gitu Untuk kan, menjatuhkan mental. yang meragukan kita Iya, gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya nih udah di judge gitu kan, Mhm. udah dibilang ini gitu. Kakaknya tetap ngerespon dia nggak sih? Tetap bisa bersikap biasa aja nggak sih ke tetangga itu? Biasa. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa. Karena aku kalau misalnya contohnya nih Kak, kalau kita nggak ngerespon baik, nanti omongan lagi. Iya. Apa sih nanti kayak gini, nanti kayak gini. Ribet Kak, susah susah ngadepin orang kayak gitu. Iya. Payah banget, payah kali. Daripada energi kita habis ya udah. Iya, Biarin aja. Keren biarin sih Baik-baik. mental kakak ini. Bentar-bentar aja ya Kak. Kalau aku sendiri nih ya, nggak bakal aku gubris lagi sih. Mau gimana pun dia say hello, nggak bakal aku sapa lagi Aku sih. langsung- Karena ini loh, mental kita itu kayak aku ngerasa gimana ya, sakit kali loh yang dibuatnya itu gitu. Walaupun dari omongan kayak gitu. Aku masih bisa kalau misalnya walaupun dia ada nyakitin hati aku ya, halo, ini kayak makin Iya. ketawa aja gitu. Keren sih, Padahal keren. dalam hati kau yang dulu jelek-jelekin aku, kau yang gini. Tapi di luar beda gitu. Ya udah sih, anggap aja lah udah lewat gitu. Iya. Nggak perlu lah dibahas lagi. Ya terserah dia lah mau mandang kita kayak mana, Iya. asalkan jangan pinjam duit. Tapi masalahnya minjem duit juga Kak. Iya. Kan kalau yang kayak gitu udah mah ngeburuk-burukin kita, Iya, bener-bener. minjem duit gitu, masang muka yang Muka tembok. tembok gitu. Ih, Gimana lagi? Udah itu mungkin apanya Kak? iya ya, Ada loh orang yang nggak tahu malu gitu kan. Iya. Dia bisa udah ya kayak gitu. Udah ngejelekin apa, tapi dia tetap butuh datang ke kita. Gitu. Kayak nggak ngerasa bersalah gitu ya. Iya, Pasti ada. pasti ada. Tergantung kita aja lagi. Yang Cara penting- nanggepinnya. Yang penting kita baik aja lah sama orang. Iya betul. Iya. Terus Minum Kak, minum Kak. boleh minum. Oke Kakak. Ini makanannya juga boleh dimakan. Ini kalau boleh dibuka nih, lapar. Kak. boleh. Terus biar gak tegang-tegang kali nih, kita masuk sesi fun session aja lah dulu ya. Biar suasananya nggak terlalu tegang dan kita bisa ketawa sedikit dari kerasnya hidup mahasiswa semester 6 ini, dari gunjingan orang-orang sudah pasti ya. Kita lanjut ke fun session dan games. Udah boleh? Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Pilih mana? Ganti judul atau presentasi dadakan? Presentasi dadakan. Presentasi dadakan. Kenapa tuh Kak? Coba jelasin. Nah, kalau aku sendiri kalau ganti judul nih Kak, kan udah terbayang nih apa yang mau kita buat. Contohnya kalau kita ganti lagi, ulang dari nol dong. Iya. Nah, tapi kalau presentasi dadakan itu kita masih bisa ngomong sama kawan apa yang mau dibahas, apa yang mau dibahas gitu. Aku lebih suka itu sih Kak daripada ganti judul. Tapi kan presentasi dadakan itu pastinya kayak kita kurang memahami materi. Gak apa-apa Kak, mending karena Mending gitu ya. mending gitu daripada ganti judul yang kita udah punya konsep sendiri. Kayak aku contohnya yang udah aku bilang aku punya judul terus disuruh ganti karena nggak bisa lagi. Udah buyar dong otakku. Udah malas dong mencari yang lain kan. Iya. Kalau presentasi dadakan ya udah kita apa yang terlintas aja nih Kak. Apa yang pasti ada aja yang muncul ide itu. Percaya deh. Sama Kak, aku lebih baik presentasi dadakan karena aku tipe yang belajar cepat lupa cepat gitu kan. Jadi kalau presentasi dadakan itu is okay gitu. Aku bisa belajar dalam waktu 5 menit memahami materi udah aku Iya, bisa tampil betul gitu. Kak. Sedangkan kalau ganti judul, Mm. aku tuh udah terbiasa membuat isi bab 1 dulu, baru aku cari judul yang tepat. Biasanya kayak gitu kan. Baru dapat Jadi, referensi iya, baru judulnya. dapat. Oh ini kayaknya judulnya arahnya ke sini gitu. Nah, gitu Kak. Oke, yang kedua. Dosen fast respon tapi galak atau dosen baik tapi sering hilang-hilangan seperti mantan? Fast respon tapi galak. Iya, betul. Fast respon Kenapa tapi tuh? galak. Boleh dijelasin Kak? Ini, kalau aku sendiri ya Kak. Heeh. Walaupun segalak-galaknya dosen, tapi kalau misalnya kita tanya, Pak, Bu, ini kayak mana? Dia balas cepat, itu aku paling suka. Meskipun dia, contohnya suaranya besar nih kan, Kak. Iya. Kamu ini kayak gini. Tapi kalau kita nanya sesuatu dia fast respon, wih, Pak, kamu cinta sejati saya yang selama ini saya cari gitu. Daripada dia yang apa tadi Kak? Hilang-hilang baik tapi hilang-hilangan. Baik tapi yang hilangan sana
kita lagi butuh, dia hilang, mau kemana kita cari Kak? Iya. Mau ke ujung dunia, mana mau saya Apalagi seperti pas- mantan. Tak mau saya, takkan mau. Apalagi pas butuh tanda tangan banget nih kan. Iya. Dia hilang-hilangan. Aduh. Ya kalau aku sih biarlah galak Kak. Bahkan pembimbing 2 aku tuh jujur dosennya yang agak killer sedikit ya kan. Nah, jadi memang bapak itu killer, tapi dia baik gitu. Apa yang dibilang beliau tuh pasti selalu ada, materinya banyak. Dia selalu mengonsepkan apa yang harus aku kerjakan. Iya. Jadi benar-benar diarahin gitu. Udah tuh fast respon, dan itu yang bikin enak itu sebenarnya. Kak. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama di koridor. Itu benar-benar kayak gitu. Iya. Apalagi kalau sampai nggak jadi minta tanda tangan itu kan capek kan. Berarti walaupun galak, yang penting kita bisa terarah gitu ya. Iya. Oke. Pernah juga tuh kejadian nih Kak, jangankan untuk bahas-bahas apa ya, sempro atau ini skripsinya, bahas tugas aja nih Kak, pernah aku nanya, Pak ini tugasnya kayak mana ya Pak, saya kurang memahami. Jangankan nunggu 10 menit Kak, 5 menit aja langsung dibalas. Iya, enak ya kayak gitu ya. Gimana lagi jumpa dosen yang kayak Bapak gitu. ini nggak ngajar ya gitu kan, kok bisa balas cepet? Tuh aku seneng dong Kak, nggak kan ada nih orang yang nunggu, aduh lama kali ya dibalas, buka HP dikit, belum dibalas, nunggu lagi, buka lagi, belum dibalas gitu kan. Jadi kita orangnya panian, apa sih jawabannya, apa sih yang kita lakukan gitu. Aku juga pernah tuh yang kayak gitu Kak. Jadi waktu itu di kelas kan, kita udah masuk kelas, bapak itu ternyata ada rapat kan. Tapi sebelum itu aku nggak tahu kalau bapak itu ada rapat. Jadi aku, Bapak ini gimana Pak? Anak-anak udah masuk kelas semua gini-gini gitu kan. Ditelepon. Masuk aja katanya. Bahkan ada juga yang dosen yang waktu itu salah jadwal lah kan. Di video call. Saya juga di kampus. Maaf ya, ini rupanya tanggal merah saya nggak tahu. Itu enak banget dosen. Iya. Dimana lagi coba dapat dosen yang kayak gitu kan? Berarti lebih suka dosen yang fast respon biarpun galak gitu ya. Segalak-galak apapun itu. Yang penting kita bisa tahu, paham apa yang kita jawab bisa terjawab sama beliau. Iya betul. Karena tapi dosen di PPSI nggak ada yang galak sih, alhamdulillah. Kayak baik-baik semua sih. berarti cuma suaranya aja kadang yang menjuar-juar gitu ya. Karena pembawaan kali Iya. ya. Tapi ada nih orang nih Kak, kan saya orang Batak kan suaranya besar Iya, nih. benar. Aku pernah jumpa nih, jangan bahas dosen dulu ya. Jumpa orang Jawa kan orangnya lembut ya. Iya, benar. Lembut yang kayak misalnya kamu udah makan gitu. Jadi aku pernah bilang, kalau orang Batak ini kan panggil kau ya. Nah, aku bilang, kau udah siap kerjakan tugas ini? Aku bilang gitu kan. Ih, kau kasar kali ya. Katanya kayak gitu kan Kak. Jadi aku bilang, kasar maksudnya, aku bilang gitu kan. Iya, kau bilang kau katanya. Emang kenapa? Aku bilang gitu kan Kak. Iya, kalau kami nggak bisa bilang kau, mending kau bilang kamu atau mu gitu. Oh iya, maaf ya, aku bilang kayak gitu Kak. Iya. Kadang orang yang belum terbiasa sama apa kita terkejut kan. Tapi kayak orang Batak-Batak ini mau kayak manapun kasarnya dia, ya udah memang itu. Tetap ciri terdengar khasnya. kasar ya. Dari suaranya aja udah tertebak di Batak. Gitu, Iya. Karena emang udah culture-nya kayak gitu. Iya, betul-betul. Berarti tetap di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Iya. Oke, yang kedua, mahasiswa semester akhir menurut kalian itu gimana sih? Apa definisinya gitu? Sibuk. Udah pasti sibuk. Terus Stres. iya stres, terus mikirin bab. Itu pasti ada tuh. Bab revisi bab segini loh. Pasti ada. Sama aja sih Kak. Itu aja Berarti stres. lebih ke itu, stresnya. lebih ke stresnya aja. Karena nggak ada sih yang semester akhir itu senang aku lihat. Belum ada ya Kak, selama ini cutting aku tuh yang nengok semester akhir itu senang, bahagia, nggak ada. Jadi cara mengatasi kesetresan itu gimana sih orang kakaknya biar gak stres lagi gitu, biar gak overthinking, biar agak refresh sedikit gitu. Kalau aku sih numpahin semua ceritaku sama pacar aku sih Kak. Yang punya cowok enak ya. Sama sih, aku juga apa yang sama pacarku. Cuman kadang kalau yang pacaran ini kita ceritain ini, apalagi kan kalau aku cowokku nggak kuliah kan, jadi mungkin dia kurang memahami gitu kan. Jadi dia nambah beban pikiranku gitu. Aku pernah marah gini kan, tolonglah ngerti, aku bilang gitu kan, aku juga lagi stres loh, aku baru siap ngerjain tugas kayak gini gitu kan. Ya udah, kan nggak harus kau pikirkan terus katanya gitu kan. Padahal aku tipe orang yang gampang kepikiran. Contohnya, tugas ini belum siap, kenapa aku bisa malas-malasan ya gitu. Kadang yang dia nggak memahami, yang mungkin karena dia nggak kuliah jadi dia nggak memahami bagaimana
konsep perkuliahan itu. Contohnya gini, kayak kemarin pernah kejadian masuk kelas nih kan kak, emang ada ya masuk kelas sebentar katanya gitu kan. Dalam hati gini, aku nggak mungkin dong ngeluapin, kau kan nggak kuliah, nggak mungkin dong aku bilang kayak gitu kan. Ya udah aku bilang gini, bagus-bagus aja aku jawab kan, ada namanya juga perkuliahan, aku bilang kan nggak selamanya satu hari itu full belajarnya, paling masuk dosen itu absen udah keluar, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang nanggapinnya kayak seolah-olah dia tuh yang nentang banget gitu. Karena Jadi, bukan dia yang ngerasain. bukan dia ngerasain gitu sih kalau ngelakuin itu. Kadang aku juga contohnya kalau misalnya lagi stres nih kan, aku nggak mau lari ke pacar, ya udah main HP terus scroll tidur gitu aja daripada aku stres, capek banget gitu kan. Kalau aku untungnya pacar aku support kan, jadi dia tahu kalau yang penting kita ngasih tahu ke dia apa aja kesibukan kita di hari ini gitu kan. Misalnya aku nih sibuk nih ada praktikum di kampus gitu, jadi dia ngerti. Nanti pas kita pulang itu dia langsung nanya, gimana hari ini, gimana kabarnya, kamu ngapain aja seharian. Jadi itu kayak melepaskan sedikit beban kita. Kalau selain sama pacar sih biasanya aku have fun sama teman kan, biasanya kayak kita jadwalin waktu buat nongkrong, main-main atau healing gitu. Pernah nggak sih kak orang kakaknya deep talk sama orang tua tentang fase-fase ini gitu, fase-fase semester 6 ini? Kayak misal nih pertanyaannya, mak gimana sih kalau aku telat wisuda gitu? Kalau aku sendiri nggak pernah sih kak, karena aku ya udah jangan, aku nggak mau ceritain susah kayak mana skripsi itu. Paling aku yang gimana lah caranya aku biar orang tua itu bahagia aja gitu kan. Kalau contohnya aku takutnya, apalagi aku tinggal sama orang tua itu kan, kalau ditengok aku stres takutnya nanti kepikiran capek kali ya gitu kan, aku nggak mau. Jadi aku ya udah, aku tutupin aja semua kesedihanku, aku sembunyikan aja semua apa yang aku rasakan, nggak mau harus kutunjukkan. Aku ya udah bahagia aja aku di rumah, padahal sebenarnya nggak ada yang harus kupikirkan, harus ini kayak mana lagi. Aku mau ceritain sama orang tua aku, emang orang tua aku bisa buat apa gitu kan. Walaupun memang ada nanti solusinya, cuma menurutku ya udahlah, orang tuaku juga masih banyak yang harus diurus, terus itu masih banyak anak-anaknya, nggak hanya aku. Ya udahlah, aku harus jalanin aja gitu. Kalau aku gitu sih kak. Sama sih kak, kalau aku juga nggak ada cerita ke orang tua, karena biarlah proses kita itu kita yang tahu sendiri. Biarlah orang tua cuman jadi mendukung di bagian finansial. Iya. Kalau bisa orang tua tuh nggak tahu lah kita susahnya kayak gimana gitu kan, karena pastinya tuntutan orang tua juga ternyata orang tua tuh lebih susah dari kita gitu kan. Cuman mereka juga kadang nggak mau cerita gitu, jadi kita rasanya nggak pantas nambah beban pikiran mereka gitu. Padahal kadang kayak orang tua aku sendiri, kenapa kok nggak cerita gitu kan. Aku pengen bilangnya tuh pengen nangis kak, bilang gini kan, aku tuh nggak mau nambah beban pikiran kalian, aku bilang kayak gitu kan. Cuman ditahan aja, malu dong, udah bosan segini nangis udah pada orang tua. Terus itu aku udah mati gini kan, ya nggak apa-apa, selagi masih bisa ku tahan aja, aku bilang gitu kan. Padahal aslinya udah mau nangis tuh. Pernah nggak sih kakak cerita sama orang, pengen cerita sama orang tua tapi suaranya tuh udah lain, udah mau nangis, bergetar, biasanya bergetar. gitu. Sakit banget di sini. Berarti harus dipendam semua lah ya. Tempat cerita itu berarti ke teman atau ke pasangan gitu kan. Karena orang tua juga punya masalah kan. Iya benar lagi. Mereka juga memahami juga sih. Belum lagi mereka harus cari uang kan, buat hidup keluarga kan. Jadi udahlah, jangan mau nambah-nambah beban orang tua gitu. Udahlah, simpan sendiri masalah kita. Terkecuali Lagian masalah kita itu cuman ya udah di diri kita sendiri. Sedangkan orang tua kan bercabang kan, mikirin anak yang ini, mikirin anak yang ini, entah mikirin ekonomi ke depan, belakang gitu kan. Terkecuali kita anak tunggal. Iya. Anak sendiri gitu kan. Itu pun belum tentu nggak ada pikiran yang lain. Itu pasti ada, iya. Berarti emang orang tua tuh cukup di ini ya, mikirin biaya kuliah kita aja gitu. Iya. Ya, mereka mikirin biaya kuliah, kita juga harus tahu diri juga. Iya. Kadang kan ada juga aku yang nengok di TikTok itu ada yang nggak tahu diri lah. Iya. Nongkrong sana sini, nongkrong boleh, tapi harus menyesuaikan sama ekonomi lagi nggak sih? Betul. Sedangkan aku aja nih kak, yang aku puji Tuhannya UKT ku agak rendah gitu kan, aku usahain cari uang sendiri loh gitu. Kayak mana ya pas libur ini aku kerja gitu, aku udah beberapa kali bayar uang semester itu pakai usaha aku sendiri biar nggak beban juga. Cuman kadang waktu aku ini entah terlalu sayang atau kayak mana, pernah nih kan kejadian aku pengen kerja hari libur semester, ngapain kok kerja di rumah aja gitu kan ada kami gitu kan. Terus aku bilang gini,
ya kan aku nggak mau bebani kalian, aku bilang gitu kan, ya udah di rumah aja nggak usah lagi katanya gitu. Jadi aku ngerasa aku salah nggak sih ngelakuin ini? Menurutku nggak salah loh bantu kalian untuk menutupi uang semesterku. Cuman menurut mereka itu terlalu berlebihan lah ya, terlalu kayak kau belum saatnya mencari uangmu sendiri. Mungkin menurut orang itu kayak gitu. Berarti emang orang tua pengennya nanggung jawab kita full, Iya. sedangkan kita masih mikir Pengennya, lagi iya. kayak janganlah sampai memberatkan orang tua banget gitu. Iya, betul-betul. Iya. Itu dia. Oke, terakhir nih, kalau skripsi bisa ngomong, hal apa yang kemungkinan akan dia katakan? Kerjakan aku. Mungkin dia bakalan kayak gitu sih. Karena gini, sering nih kak, kalau misalnya udah buka laptop kan, filenya udah dibuka nih kan, terus aku sambil nunggu filenya dibuka tuh aku scroll TikTok lagi, skripsinya itu ngomong, kerjakan aku. Itu kayak udah pasti lah. Iya, betul. Kadang tuh salah kayak ketiduran gitu kan, bangun. Iya sih. Pernah nggak sih kakaknya sampai ke bawah mimpi gitu kan? Misalnya gini nih, Nah. kita nunggu contohnya tuh kayak misalnya mendelok sesuatu gitu kan, tertidur terus bangun kan, masuk dalam mimpi tuh kayak apa namanya, masuklah ke dalam mimpi kita, terus skripsikan keluar, skripsiku, nah kejar lagi kayak gitu. Tapi emang sih di fase-fase skripsian ini kan, kita buka laptop bukannya ngerjain malah fokus ke handphone, Ya. scroll TikTok. Mungkin itu hal yang paling menarik ya. Iya. Bahas Setelah mimpi skripsi. tadi, aku memang sampai kebawa mimpi loh kak. Karena kemarin tuh kan, aku kan bimbingan nih kan, bimbingan terus dosen pembimbing gua tuh bilang, kalau ini nggak kamu siapkan dalam 2 hari, jangan harap saya jadi pembimbing kamu. Wah, aku disitu deg-degan parah kan. Deg-deg. Gimana ya ini kalau nggak selesai? Aku baliklah ke kos kan. Udah tuh aku pulang ke kos, aku pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah itu capek lah tentunya kan kak, istirahat. Nah di sela-sela istirahat itu kok mimpi, ya ampun, bangunlah aku jam 11 malam nggak ngerjakan itu. Berarti sampai ke bawah mimpi Benar-benar ya. ke bawah mimpi. Tapi enak dosen yang kayak gitu kak, jujur Iya. enak. Karena apa? Karena kita dikasih tenggat waktu, jadi kita nggak bertele-tele lagi. Iya, benar-benar. Betul. Terus terakhir, boleh nih Kak kasih apa ya, pesan saran ke mahasiswa-mahasiswa akhir atau semester 6 gitu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh. Dari kakaknya dulu deh. Oke, kalau dari aku sih rajin, jangan menyepelekan waktu, karena waktu itu memang seperti yang dibilang-bilang orang, waktu itu adalah emas. Itu memang untuk mahasiswa semester akhir itu memang waktu itu adalah emas, karena kita nggak tahu kapan jeda-jeda kita nggak bisa mengerjakan proposal. Itu jangan menunda-nunda, itu hal yang paling penting banget. Terus jangan sepele, perbanyak belajar materi juga tentang proposal kita, biar nanti nggak kaku pas presentasi seminar proposal. Terus kurang-kurangin overthinking, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting banget Kak, karena kalau sakit kita tentunya nggak bisa ngerjain apa-apa kan. Benar-benar. Itu Kak. Kalau aku sama, yang pertama itu harus pandai bagi waktu. Semua orang punya kesibukan, semua orang punya pekerjaannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bagi waktu, itu kita akan yang pertama ketinggalan. Yang kedua, kita harus mementingkan apa yang lebih penting dulu. Iya. Contohnya ada nih orang yang kayak misalnya ini nggak apa penting, tapi dia mendualkan itu. Tapi kalau kita tuh sekarang nih harus mementingkan apa yang perlu, penting, sangat penting bagi diri kita. Yang kedua itu kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutannya itu maksudnya contohnya orang kayak gini kita harus kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Yang ketiga, yang keberapa nih Kak? Ketiga. Oh, Benar. ketiga benar. Yang ketiga itu yang kayak kakak yang tadi bilang, kesehatan mental nomor pertama. Karena kalau kita sakit emang ada yang bisa kita kerjakan, enggak kan? Terus yang keempat, kita harus punya mindset ataupun pemikiran, kita harus bisa menjadi kebanggaan orang tua. Dan yang terakhir apa ya? Jangan lupa bahwa yang kita lakukan sekarang itu masih ada orang yang terus berjuang. Contohnya kita udah berjuang nih, masih ada lagi lebih berjuang dari kitanya. Dan sebenarnya yang harus kakak tahu, aku hanya pandai mengatakan, tapi aku tidak bisa melakukan. Menerapkan ke diri sendiri itu emang susah ya. Menerapkan ke diri sendiri itu memang susah. Kayak misalnya contohnya kita memberi arahan ke orang nih, kamu jangan kayak gini, padahal kita sendiri belum kita lakukan. Iya guys.
Iya sih, itu hal yang paling susah sih. Kita pandai menasehati orang, belum tentu ke diri kita sendiri bisa gitu menasehati. Terus itu kita harus punya ini sih kak, teman ataupun seseorang lah yang harus mensupport kita. Iya. Contohnya kan nggak mungkin dong, oke lah orang tua memang mensupport kita, karena harus ada sampingannya. Iya Entah benar. dari teman atau pasangan atau siapapun atau sahabat kerabat. Pastinya kita masih memerlukan orang lain lah ya. Iya. Kalau kita kayak ada nih di kelas yang introvert nggak mau bicara, itu Iya, susah. gimana sih kehidupannya? Apakah dia nggak membutuhkan orang lain gitu kan? Bisa aja sih kak, Bisa. bisa ngobrol sama chat. Pastinya pas waktu ngurus-ngurus berkas atau Iya. pengajuan judul misal, nggak mungkin kita nanya sama siapa Iya, kalau kita nggak punya iya. teman ya Minimal kan. tanya-tanya lah sama Iya. teman gitu kan. Pergaulan aja. Nggak boleh introvert lah pokoknya. Iya, waktu iya, semester benar. 6 karena kita butuh banyak ini. Enggak, jangan kan semester 6 kak, dimanapun kita nggak boleh Iya. introvert. Yang pertama, kalau misalnya kita introvert kayak misalnya kita tertutup nih, kita nggak ada dapat apa-apa. Iya. Pekerjaan pun susah. Kan kalau pekerjaan itu kan, kok ada lowongan nggak ya? Kamu ada kayak gini benar. nggak ya? Relasi. Nah, relasi iya gitu contohnya. Tapi kalau kita yang sendiri, kita jadi orang apa? Iya, gitu. benar. Kecuali kita orang kaya. Iya. Orang dalam ya Saya kan. juga butuh teman lah. Iya, betul juga sih kak. Berarti emang relasi itu harus dibangun dari semester 1, nggak harus semester 1 sih, dari masa sekolah. Dari masa sekolah. Karena sebegitu pentingnya Iya. orang-orang sekitar kita gitu ya. tertutup pun nggak ada gunanya. Terus ada lagi kak yang mau tambahin? Nggak ada cuma juga. Apa? Nggak, coba ceritain kak. Udah cukup sampai situ aja sih kak. Terus tambahan dari host saya juga, jangan terlalu mikirin omongan orang-orang di sekitar. Gak menutup kemungkinan kalau kita dengar, cuman jangan sampai kebawa ke pribadi kita, karena itu memang sangat-sangat memiliki dampak buruk lah omongan-omongan seperti itu. Iya. Oke, dan akhirnya kita sampai di penghujung episode Warung Overthinking hari ini. Ternyata jadi mahasiswa semester 6 atau semester akhir itu memang nggak mudah ya guys. Ada revisi, overthinking, tekanan, dan rasa takut yang sering tiba-tiba datang. Tapi satu hal yang pasti, kalau hari ini kalian masih bertahan, itu artinya kalian hebat. Hebat ya kak. Hebat banget lah. Iya, karena mengatasi apalagi yang judgement dari orang-orang sekitar itu emang susah. Semangat buat semua mahasiswa yang lagi berjuang cari judul, kejar sempro, atau bahkan lagi nangis lihat revisian. Ingat, skripsi itu memang berat, tapi lebih berat kalau nggak dikerjain. Oke, aku pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Warung Overthinking episode berikutnya. Bye-bye semua.